Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan ta'zimi Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Yang kami hormati dan ta'zimi Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Abdul Hamid Wahid. Yang kami hormati dan ta'zimi Mudir Ma'had Ali Nurul Jadid Kiai Muhammad Al-Fayyad. Yang kami hormati serta ta'zimi Dewan Penasihat Ma'had Ali Nurul Jadid Nyai Hajah Latifah Wafi. Yang kami hormati serta ta'zimi Naib Mudir 1 Ma'had Ali Nurul Jadid Kiai Ahmad Barizi Muhdar. Yang kami hormati serta ta'zimi Naib Mudir 2 Ma'had Ali Nurul Jadid Kiai Hilman Zidni. Yang kami hormati serta ta'zimi pembicara kita malam hari ini Kiai Zaimuddin LC, Pengasuh Pondok Pesantren Sulamul Huda, serta seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak dapat mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dan tak lupa pula yang kami hormati seluruh musyrif dan musyrifah beserta Sivitas Akademika Ma'had Ali Nurul Jadid. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan dan kesempatan untuk berkumpul di sini pada kesempatan yang mulia ini. Semoga rahmat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke arah kebaikan dan kebenaran. Dirogoh dari peradaban Islam yang mulia, kita menyadari pentingnya pendidikan dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama dan dunia. Iftitah ad-dirasah pada malam hari ini merupakan simbol dari tekad kita untuk terus belajar, merenung, dan berkembang sebagai individu dan komunitas. Dalam cahaya cinta dan pengetahuan, mari kita bersama-sama menjelajahi jalan menuju kebenaran yang lebih dalam dengan menghormati perbedaan dan memperkaya diri dengan keberagaman ilmu dan pengalaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, kami sebagai Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pembacaan salawat qiyam menempati acara kami yang ketiga. Acara yang kelima, menyanyikan Mars Indonesia Raya. Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Ma'had Ali Nurul Jadid. Sambutan-sambutan merupakan acara kami yang keenam. Acara yang terakhir, penutup strip doa. Baiklah, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Mari kita mulai perjalanan intelektual kita malam hari ini dengan niat yang tulus dan harapan yang tinggi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini menjadi sumber inspirasi dan barokah bagi kita semua. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang mana lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ananda Syarifuddin. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan dapat mengaplikasikan ajaran Al-Quran dengan kerendahan hati. Beralih pada acara selanjutnya,
yaitu pembacaan salawat qiyam yang akan dibawakan oleh grup salawat Al-Amiri. Kepadanya kami haturkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
واستضيء بجمالي فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس يوفان حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يصوره العاد إذ حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Terima kasih. Semoga kita kelak diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beranjak pada acara yang keempat, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Ma'had Ali Nurul Jadid. Seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin diharap duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih. Kami lanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, Al-Ustadz Faik Julia Ikna. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Tekan lama, tekan lama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami ta'zimi
pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, yang kami taklimi Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, yang kami taklimi Mudir Ma'had Ali Nurul Jadid, Kiai Muhammad Al-Fayyad, beserta segenap sivitas akademika Pondok Ma'had Ali Nurul Jadid. Yang kami taklimi pula pemangku wilayah Al-Latifiyah Nyai Hajah Latifah Wafi, beserta segenap keluarga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Tak lupa penyaji dalam acara iftitah kali ini, Kiai Zaimuddin LC, beserta para mursyid Ma'had Ali Nurul Jadid yang kami taklimi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan iftitah di Rosah 2024. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang bisa kita rasakan pada malam kali ini. Kami dengan rendah hati mewakili seluruh panitia ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para jenengan semua yang telah menghadiri acara Iftitahud Dirasah pada malam kali ini. Dalam persiapan acara ini, kami menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun dengan kerja keras dan semangat yang tak kenal lelah dari seluruh anggota panitia, kami berhasil mengatasi semua itu. Oleh karenanya, atas nama panitia, kami ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasama yang tak ternilai dalam acara kali ini. Melalui Iftitahud Dirasah, kami mengharap agar dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan di masyarakat. Oleh karenanya, mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa jadikan pengalaman sebagai bekal berharga dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Selanjutnya, permohonan maaf dari kami selaku panitia apabila ada banyak kekurangan yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Untuk itu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mewakili segenap panitia. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustadz Tauhid sekaligus membuka aktivitas perkuliahan Ma'had Ali Nurul Jadid. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqat illa farajahullah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Hadratul mukarramun wal muhtaramun wabil khusus nahusu dzikri al mukarram Kyai Haji Muhammad Zuhri Zaini selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid yang berkenan sudi rawuh dalam kegiatan Iftitahud Dirasah Ma'had Ali Nurul Jadid Paiton Probolinggo tahun akademik 1445-1446 Hijriah. Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid Hadratul Mukarram Kyai Haji Abdul Hamid Wahid, seluruh majelis keluarga Pondok Pesantren Nurul Jadid yang kami taati, wabil khusus pemateri kita yang sudi dan bersedia rawuh serta hadir dalam kegiatan iftitah dirasah pada malam hari ini, Hadratul Mukarram Kyai Haji Zaimuddin LCMA Kiai. Kalau kami lihat profilnya karena mahasiswa, karena lulusan S2 studi hadis UIN Sunan Ampel Surabaya, LC-nya di Al-Azhar Kairo Mesir. Selaku pengasuh Pondok Pesantren Sulamul Huda Uringin Anom Panarukan Situbondo yang berkenan hadir dalam kesempatan malam hari ini. Para pimpinan Ma'had Ali Nurul Jadid yang kami takdimi, penasehat sekaligus pemangku Ma'had Ali Nurul Jadid Asrama Al-Amiri dan Al-Latifiyah Nyai Hajah Latifah Wafi yang kami takdimi, Mudir Ma'had Ali Nurul Jadid yang kebetulan secara mendadak tadi sore mengabarkan kepada kami bahwa beliau wajib, harus bahasanya dalam bahasa Indonesia harus, tapi kalau diterjemahkan ke dalam hukum taklifi sepertinya wajib jadinya. Wajib keluar kota, padahal malam ini memang sedianya beliau itu berkenan rawuh pada kegiatan malam hari ini. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau karena udzur tersebut tidak mengurangi khidmahnya kegiatan Iftitahud Dirasah pada malam hari ini. Naib Mudir 1 Kiai Ahmad Barizi dan Naib Mudir 2 Kiai Hilman Sidni Romsi yang hari ini dan saat ini sama-sama sedang melaksanakan ibadah haji, sehingga beliau mudir memerintahkan kepada kami untuk menemani beliau-beliau, wabil khusus adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid dan pemateri yang rawuh pada malam hari ini. Para Sivitas Akademika Ma'had Ali Nurul Jadid Paiton Probolinggo, para musyrifin, musyrifat, mursyidin, mursyidat, para mahasantri yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir ke majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinan hampir setiap tahun dilaksanakan oleh Ma'had Ali Nurul Jadid sebagai perguruan tinggi yang keberadaannya telah diakui oleh Kementerian Agama, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudi rawuh bersama kita Kyai Haji Zaimuddin LCMA. Tahun kemarin Kiai kami menghadirkan Kyai Haji Ma'ruf Hosin, Ketua Aswaja NU Center Jawa Timur.
Dan tahun sebelumnya kalau tidak salah kami menghadirkan Kiai Haji Ismail Khalili, zuriyah Syekhana Khalil Bangkalan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ini. Shalawat serta salam marilah kita lipat curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Tentu pertama adalah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, kepada yang kami takdimi pemateri yang sudi rawuh pada kesempatan malam hari ini. Berikut juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pimpinan Ma'had Ali, bila mana dalam kesempatan kegiatan iftitah ad-dirasah pada malam hari ini terdapat kehilafan, kekurangan, kesalahan, dan hal-hal yang tidak berkenan bagi hati para hadirin yang berbahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kami menyampaikan bahwasanya kehadiran Ma'had Ali secara khusus adalah kehadiran Ma'had Al-Jadid Paiton Probolinggo pada saat ini sudah diakui keberadaannya oleh pemerintah. Sekitar beberapa bulan yang lalu atau setengah tahun yang lalu kami diasesmen, dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Waktu itu yang rawuh adalah Kiai Haji Nur Hanan selaku Ketua Amali dan Dr. Pil Bahtiar selaku pimpinan di Direktorat Pendidikan Diniyah Pendidikan Pondok Pesantren dan Direktorat Pondok Pesantren dan Diniyah Kemenak Pusat. Dan alhamdulillah setelah melalui proses asesmen serta penilaian, maka beberapa bulan yang lalu kami diperintahkan oleh mudir atas undangan yang disampaikan oleh Kementerian Agama untuk mengambil sertifikat akreditasi, bahwasanya akreditasi Ma'had Nurul Jadid itu adalah Jayyid atau B. Implikasi dari ini semua para hadirin hadirat rahimakumullah kemudian ditindaklanjuti oleh kesepakatan bersama antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas dengan Menteri Agama Gus Yahya Stakuf, ya, Gus Khalil Kumas, ya, Gus Kumas, ya, Gus Kumas, Gus Menteri, yang pada akhirnya kemudian memberikan keputusan secara bersama-sama bahwa lulusan Ma'had Ali itu mendapatkan rekognisi dari pemerintah, mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hari ini lulusan Ma'had Nurul Jadid yang hari ini lulusan Ma'had Ali dimanapun di Indonesia yang Ma'had Ali-nya tercatat di lembar Kementerian Agama serta akreditasi itu diperkenankan memperluas ranah khidmahnya ke negara sehingga bisa mendaftar sebagai CPNS, tapi sementara ini di bagian penyuluh. Ini menjadi penting, menurut kami ini sangat urgen sekali. Menjadi penyuluh itu adalah bagian yang tepat, sebab sementara ini sepertinya penyuluh-penyuluh yang ada itu kompetensi akademiknya belum sepadan dengan kompetensi akademik lulusan Ma'had Ali. Sehingga itu adalah ikhtiar yang patut kita banggakan. Semoga selanjutnya yang akan datang akan ada sektor-sektor baru di mana lulusan Ma'had Ali diberi peluang oleh pemerintah untuk berkhidmah kepada negara, misalnya menjadi hakim dan lain sebagainya. Semoga saja ini akan merembet kepada sektor-sektor yang lain. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada pengasuh, kepada hadirin yang berbahagia bahwa Ma'had Ali Nurul Jadid selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanannya. Yang pertama dalam bidang akademik, sejak tahun 2024 hari ini kita mulai menata struktur kurikulum. Dan insya Allah yang masuk hari ini tahun akademik 1445-1446
itu kurikulumnya itu sebagaimana aturan dari negara menempuh rentang untuk S1 itu adalah 144 sampai 160 SKS dan kita juga sedang menata SDM-nya. Di mana Ma'had Alinul Jadid itu pertama bekerja sama dengan LPPD Provinsi Jawa Timur memberikan beasiswa kepada mahasantrinya. Tahun kemarin ada 20 mahasantri yang mendapatkan beasiswa dari LPPD Pemprov Jawa Timur. Tapi tahun ini libur karena tidak boleh aturannya di Pemprov itu ada 2 tahun berturut-turut dari sumber yang sama. Maka tahun ini program beasiswa tersebut untuk Pondok Pesantren Nurul Jadid dialihkan ke Universitas Nurul Jadid. Bagi para mursyidin yang masih S1 mungkin, kami haturkan untuk segera kuliah secara gratis atas beasiswa dari LPPD Pemprov Jawa Timur di UNUJA. Dites insya Allah Fathul Mu'in. Karena Fathul Mu'in kalau di Ma'had Ali itu Kiai Zainuddin perlu kami maturkan itu menjadi takhusus tiap malam jam 10 sampai sekitar jam setengah 12. Insya Allah kalau musrifnya itu sudah dohro kolbin kalau dalam bahasa Arabnya kayak gini. Bagi para mursyidin yang sudah S2, Ustadz Suli dan lain sebagainya, sekarang Pemprov juga sedang menyediakan beasiswa Doktor S3 yang bekerja sama dengan 5 perguruan tinggi, salah satunya itu adalah di UIN Jember. Untuk 3 prodi, untuk 3 konsentrasi. Pertama adalah konsentrasi pendidikan agama Islam, kemudian kedua itu adalah konsentrasi manajemen pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah konsentrasi Islamic Studies. Ustadz Musta'in, monggo. Ma'had Ali siap memfasilitasi dengan SK. Berdasarkan pengalaman, beasiswa studinya itu sudah ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kecuali hanya transportasi ke Jember itu yang tidak ditanggung. Kebetulan kami punya teman dan alhamdulillah mohon doanya 2 tahun yang lalu kuliah dan salah satu teman kami yang menerima beasiswa itu Hadratul Mukarram Kiai Haji Najibur Rahman Wahid, itu satu kelas dengan kami cuman di 2 prodi yang berbeda. Beliau dapat jatah beasiswa, saya biaya atas biaya mertua kan seperti itu. Dan mohon doanya sedang menulis penelitian agar tidak terlalu banyak sedekah kuyun Jember nanti bayar beasiswa. Kemudian yang kedua pada aspek sarana, Ma'had Nurul Jadid itu juga sedang meningkatkan pelayanan. Di antaranya adalah alhamdulillah yang terakhir perlu kami sampaikan, perlu kami laporkan, kami berhasil dengan susah payah dan dengan keringat yang bercucuran membangun gedung serbaguna. Namanya gedung serbaguna. Sesekali bisa dijadikan kantor, sesekali bisa dijadikan kelas, sesekali bisa dijadikan ruang pertemuan. Tapi insya Allah fasilitasnya itu sudah mumpuni. Ada LED interaktif. Ustadz Suli kemarin sudah mencoba nulis di televisi yang ukurannya itu 65 in. Itu bantuan dari Kemenak, alhamdulillah. Bantuan dari Kemenak. Kita dapat bantuan alat multimedia, 3 laptop, 2 komputer, kemudian 1 LCD proyektor, kemudian 1 interaktif, itu LED interaktif itu. Alhamdulillah itu kalau tidak salah karena datang barang ke kami senilai 75 juta. Padahal kita mengajukan itu limit-limit waktu itu sudah. Andaikan manusia agak nazak, tapi alhamdulillah takdir. Barokahnya doa para guru, para masyayikh di Nurul Jadid. Insyaallah kita akan terus memberikan pelayanan-pelayanan yang layak bagi mahasantri, khususnya adalah mahasantri Ma'had Ali Nurul Jadid. Para hadirin yang kami muliakan, selanjutnya perlu kami juga laporkan kepada pengasuh dan para hadirin yang berbahagia bahwa tahun ini Ma'had Ali Nurul Jadid itu sudah mengirimkan mahasantri mengabdi. Kalau di pesantren lain itu namanya guru tugas. Pertama kami menamakan guru tugas. Ternyata berdasarkan evaluasi itu ada protes dari pimpinan Pondok Pesantren Metra
Yang ditugaskan itu karena namanya guru tugas, maka tidak mau diberi tugas lain kecuali hanyalah mengajar. Begitu Ustadz Suli berdasarkan evaluasi. Nggih. Akhirnya tahun kedua kita rubah menjadi mahasantri mengabdi. Karena mengabdi maka boleh mengajar, boleh dan diperkenankan menjadi pengurus pondok pesantren, dan boleh pengabdiannya berlanjut diambil menantu kiainya yang ditempati itu. Boleh, tidak apa-apa. Karena mengabdi, mahasantri mengabdi. Dan ini adalah tahun ketiga. Kami juga mau melaporkan bahwasanya tahun ini lebih dari 30 yang mengajukan permohonan kepada Ma'had Ainul Jadid, tapi Ma'had Ainul Jadid hanya bisa memenuhi 14 pondok pesantren mitra, semata-mata kami sangat ingat dawuhnya pemangku Sayyidah Al-Mukarramah Nyai Hajjah Latifah Wab. Beliau dawuh kita tidak boleh menjadi lilin, menyinari orang lain tapi dirinya hancur, seperti itu. Artinya dari 32 kemarin yang diwisuda, sementara ini 14 yang bisa kita kirimkan, kita abdikan ke pondok-pondok mitra. Seiring dengan semakin bertambahnya input mahasantri baru yang hadir ke Ma'had Ainul Jadid tiap tahun, insya Allah setiap tahun akan kita tambah jumlah mahasantri mengabdi itu. Hadirin yang berbahagia, wabil khusus adalah mahasantri Ma'had Ali Nurul Jadid, bahwa malam ini kita melaksanakan kegiatan ad-dirasah, iftitah ad-dirasah dengan judul atau bil maudu al-madkhal fi turasil fikih, bahwa berdasarkan catatan hasil asesmen dari Kementerian Agama, takhusus yang dipilih oleh Ma'had Ainul Jadid itu adalah iktisadiyah syari'iyah. Jadi kita lebih banyak kepada iktisadiyah syari'iyah. Tetapi tidak menafikan keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang lainnya. Ada beberapa hal yang juga menjadi terobosan bagi kami. Di antaranya adalah beberapa mata kuliah yang sifatnya itu adalah spesifikasi, itu nanti akan menghadirkan pakar, sehingga kuliahnya menjadi kuliah tamu. Ada e-commerce, ada manajemen keuangan syariah kalau tidak salah, yang beberapa mata kuliah tersebut tidak kita kuliahkan di kelas, tetapi nanti akan kita hadirkan seorang pakar, seorang ahli, seorang praktisi untuk memberikan materi perkuliahan secara umum, dan kita sebut itu sebagai kuliah tamu. Itu adalah ikhtiar-ikhtiar kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasantri. Kami mohon selalu arahan, bimbingan, serta dauh dari pimpinan pesantren, wabil khusus dari pengasuh yang kami takdimi bersama untuk kemajuan Ma'had Ainul Jadid di masa yang akan datang. Bersamaan dengan itu, bersama-sama kami buka iftitah ad-dirasah, atau kami buka kegiatan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 1445-1446 Hijriah ini. Bersama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya demikian sambutan kami mewakili pimpinan Ma'had Ainul Jadid. Wallaf minkum wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid kepada Yang Mulia Kiai Haji Zuhri Zaini, kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suaranya tidak nyaring seperti wakil mudir tadi. Karena ini pas kurang fit, agak serak ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan kehikmatan kita mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus narasumber kita malam ini yaitu Kiai Isom, maaf ini kurang hafal, Zaimuddin ya. Ya, ini sebetulnya masih keluarga dekat. Sebab ibunya itu ponakan sepupu. Jadi sebetulnya cucu ini. Sama dengan mudir itu cucu juga gitu. Jadi hari ini banyak cucu. Tapi cucu yang luar biasa. Ya, sebab derajat, nilai serta seorang itu bukan dari segi silsilah dan nasab, sekalipun itu juga punya nilai lebih ya, nasab yang baik itu. Tetapi yang terpenting itu adalah pertama amaliyahnya, kemudian keilmuannya. Ya, amaliyah mencakup juga karakter dan lain sebagainya. Jadi sekalipun ini cucu, saya tetap harus menyebut Al-Mukarram gitu. Al-Mukarram Kiai Haji gitu. Ya. Ya sama dengan dulu pada masa Nabi itu Sayyidina Abbas itu paman Nabi. Sebab Sayyidina Abbas itu adik atau saudara dari ayah Nabi sendiri, yaitu Sayyidina Abdillah. Tapi sekalipun paman, beliau itu tetap mengatakan ya Rasulullah gitu. Jadi tidak mengatakan mat enggak saudara. Ya Rasulullah. Ini apa? Penghargaan terhadap derajat beliau, keilmuan beliau. Gitu. Pimpinan dan seluruh dan pengurus Pondok Pesantren Jadid, begitu juga pimpinan dan pengurus para musyrifin, musyrifat serta mursyid-mursidat Mahat Ali Nurul Jadid serta mahasiswa, mahasantri ya, mohon maaf ini. Sebab kalau siswa itu umum ya, kalau santri itu khusus kan. Jadi karena itu disebut mahasantri. Mahat Ali Pondok Pesantren Jadid. Khususnya mahasantri baru ya, yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam
agenda rutin kita, yaitu iftitah dirasah Ahmad Ali yang seperti dikatakan tadi ini laksanakan tiap tahun. Sekalipun mungkin malam ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Sebab mudirnya sendiri berhalangan, wakil mudir juga berhalangan, kemudian pembina ya yang sekaligus pemangku wilayah Al-Amiri juga berhalangan. Tapi jangan sampai tidak hadirnya beliau-beliau itu mengurangi semangat kita. Semangat kita untuk melaksanakan iftitah dirasa ini. Jadi ya ini saya masih ingat di dalam sejarah Islamnya. Dulu pada masa Sayyidina Umar itu pernah waktu itu ada peperangan karena memang masa-masa itu memang masa ya sama dengan dulu lah waktu kita masih dijajah Belanda dan juga di awal-awal kemerdekaan itu perang itu biasa. Jadi jangan lalu dipahami bahwa perang itu adalah sesuatu yang merupakan ajaran pokok ya dalam Islam itu tidak. Waktu itu pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar yang memimpin perangan waktu itu adalah sahabat Khalid bin Walid yang terkenal pemberani dan ahli strategi yang ulung. Tapi sahabat Khalid bin Walid ini termasuk orang yang keras, kasar. Ya memang seorang militer itu begitu ya. Mungkin karena terlalu kasar, mungkin banyak korban sehingga Sayyidina Umar itu kasihan gitu ya kepada orang-orang yang berperang itu akhirnya ini di apa ya istilah kasarnya dipecat, dibebas tugaskan, diganti dengan kalau tidak keliru Sa'ad bin Ubadah kalau tidak. Waktu itu dalam peperangan berjalan, sedang berkecamuk gitu. Datang surat atau suruhan ya, kurir daripada Sayyidina Umar untuk menyampaikan berita tentang pembebas tugasan Sayyidina Khalid bin Walid diganti dengan Sa'ad bin Ubadah. Bagaimana saat ketika berita itu disampaikan kepada Khalid bin Walid, beliau mengatakan, saya memimpin perang dan berperang ini bukan karena Umar katanya, tapi ini karena Allah. Jihad fi sabilillah. Jadi saya ini jadi komandan atau enggak ya tetap saja saya semangat berjuang. Jadi barangkali kita harus begitu. Ya sekalipun pimpinan itu penting gitu. Makanya diadakan apa sana? Ada mudi dan wakilnya dan seterusnya. Oleh karena itu ini sekedar analogi saja. Ketidakhadiran beliau-beliau itu jangan mengendorkan semangat kita untuk mengikuti ajaran ini. Dan ini sangat penting sebab ini awal. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik. Sehingga harapannya ke depan akan terus baik. Ya. Jadi kalau kita bersemangat, insya Allah terus ke depan akan bersemangat. Jadi seperti dikatakan kalau enggak, idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau awal-awalnya sudah bersinar, cemerlang gitu, maka ke depannya, ke belakangnya insya Allah akan terus. Bapak serta saudara sekalian yang saya hormati. Dalam kesempatan ini
saya ingin menyampaikan selamat. Ya pertama kepada jajaran pengurus Ma'had Ali yang telah dengan tekun, dengan bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program Ma'had Ali sampai sekarang, dan mudah-mudahan ke depan akan terus bisa istiqomah. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan selamat juga kepada mahasantri baru yang mudah-mudahan sekali lagi akan terus bersemangat dalam menimba ilmu, mengamalkan ilmu di Ma'had Ali ini. Ya. Karena saya berkeyakinan bahwa tidak banyak orang yang punya minat untuk belajar agama. Ya. Ini kan sedikit ini untuk belajar agama secara khusus. Karena itu yang namanya madrasah diniyah dan yang semacamnya termasuk Ma'had Ali ini tidak banyak peminatnya. Ya. Tapi ya saya bersyukur bahwa pondok-pondok salaf seperti misalnya Sidogiri, Lirboyo, kemudian Peloso sekarang masih tetap berjalan bahkan berkembang. Tapi tidak banyak pesantren salaf yang bisa bertahan seperti itu. Padahal seperti kita ketahui, agama itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya, sebab kita ini diciptakan kan untuk beribadah. Dan ilmu ibadah itu ada di agama. Maka dan Ma'had Ali ini sebagai lembaga bukan sekedar belajar agama, tapi lembaga tafakuh fiddin. Wah ini hebat ini. Tapi jangan GR duluan lah gitu. Ada beberapa ayat Quran maupun hadis yang memuji dan menempatkan orang-orang yang belajar agama itu di tempat yang tinggi. Pertama misalnya ada satu hadis mungkin kita sudah hafal semua ya. Mayuridillah bi khairan yufaqqih fiddin. Jadi orang yang dikehendaki baik, jadi orang baik oleh Allah itu maka dia pasti diberi pemahaman ya, fiddin dalam agama, pemahaman yang cukup. Jadi untuk jadi baik saja ini harus agama. Ya. Nah, kemudian bagi mutafaqih fiddin seperti anda sekalian ini merupakan andaikan di ketentaraan itu adalah pasukan elit gitu. Jadi kalau di angkatan darat ada Kopassus gitu. Di angkatan laut marinir gitu. Di angkatan udara itu ada Pashas. Nah, santri itu orang yang belajar agama. Kemudian Ma'had Ali ini elitnya santri. Karena itu dikatakan mahasantri tadi ya. Ya. Tapi jangan keburu mekar kau pengen. Iya, tugas saudara berat ini. Mengapa? Sebab agama itu begitu penting dalam kehidupan sebagai pedoman hidup kita. Dan belajar agama itu tidak mudah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan dan ketekunan. Tidak bisa belajar agama. Beda dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Pokoknya cerdas, tekun bisa. Tanpa guru bisa.
Ini banyak penemu-penemu temuan-temuan ilmiah. Mereka itu ada yang tidak pernah sekolah, ya, misalnya yang menemukan listrik. Itu Thomas Alva Edison itu. Tidak sekolah. Jadi main-main akhirnya kok mungkin cerdas dia menemukan. Dan banyak penemu-penemu yang lain gitu. Tapi untuk agama tidak bisa. Agama harus belajar. Kenapa? Untuk agama Allah itu tidak menyerahkan kepada kita umat manusia untuk mempelajari dan mengembangkannya. Tapi Allah menurunkan Rasulnya, Nabinya, kitab sucinya. Sehingga tanpa itu kita tidak akan bisa belajar agama dengan baik. Mungkin kalau hanya tahu adanya Tuhan, ya. Sebab adanya Tuhan itu hanya bisa dilogikakan. Tapi hal-hal yang gaib seperti akhirat, surga, neraka, jin dan sebagainya, itu tidak bisa hanya pakai akal-akal. Ya. Memang untuk belajar agama butuh akal. Tapi akal saja tidak cukup. Karena itu butuh berguru. Yang guru itu sanad keilmuannya nyambung kepada Nabi. Yang Nabi itu menerima agama itu dari Allah. Jadi nyambung ke Allah. Ya ini istimewanya ya. Jadi ini saudara-saudara sebagai mutafaqih fiddin, ini sebetulnya melanjutkan risalah Rasul. Tidak mudah ini ya. Ya, jadi warasatul anbiya. Jadi masuk ulama, fuqaha gitu. Ya, sebab ulama dan fuqaha itu sebetulnya sama di awal-awal itu. Tapi kemudian lalu fikih itu dikhususkan sesudah agama itu dipecah-pecah ya menjadi akidah, kemudian hukum dan akhlak, kemudian fikih itu lebih kepada bidang hukumnya. Tetapi sebetulnya fikih secara umum agama itu fikih. Gitu. Jadi tafaqquh fiddin, agama itu ya fikih. Karena itu menguasai fikih berarti menguasai agama, ilmu agama itu sendiri. Sekalipun tadi seperti disampaikan bahwa katanya di sini penekanannya pada apa? Iqtisadiyah syariah, ekonomi. Tapi untuk faham itu kan faham usul fiqh, qawaid fikih dan sebagainya. Kan tidak mungkin ya. Jadi beda dengan kuliah di Unuja, maaf saya bukan Unuja ya. Kuliah di formal gitu saja. Ini nanti dikira menghina saya. Enggak ya. Di formal. Itu ya ada jurusan misalnya ahwalus syakhsiyah, terus ekonomi Islam, perbankan Islam. Tapi itu ya sekedar itu saja. Tidak mempelajari alat-alat, ilmu alat untuk memahami sumber-sumber daripada ajaran Islam itu sendiri. Tapi kalau di materi saya yakin bukan hanya perbankan atau bukan hanya ekonomi Islam atau undangan Islam. Tapi dimulai dari ilmu-ilmu alat dulu, baik alat bahasa maupun alat fikih, termasuk usul fikih, qawaid fikih dan seterusnya. Jadi itu. Jadi dan tentu harapannya sesudah kita mendapatkan ilmu ini ya tentu harus diamalkan, dan nanti kalau memang dipanjangkan umur ya tentu kita menyebarkan dan mengembangkan
menyebarkannya serta berdakwah kepada ilmu agama itu. Ya. Sebab kita ini jadi apapun, ini sebetulnya sama. Kita harus belajar agama, mengamalkan agama, dan menyebarkan serta berdakwah untuk agama itu. Sekalipun kita bukan kiai, bukan ustadz. Jadi sekarang yang jadi kiai atau mutafaqih fiddin, ulama, ini tentu tanggung jawabnya dan tugasnya lebih berat. Sebab itu namanya sudah mutakhassis. Jadi orang yang spesialis lah. Kalau orang-orang yang bukan ulama, bukan fuqaha, itu masih umum ya. Jadi kewajiban. Tapi kalau seperti Anda sekalian ini kan, ini sudah spesialis. Jadi Anda sekalian ini memang disiapkan untuk agama itu. Kalau yang lain hanya membekali diri agama untuk mengamalkan agama. Ya, berdakwah itu bukan menjadi tugas khusus, tapi wajib. Setiap orang itu kan wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan ya. Ini ya sering saya contohkan. Pernah suatu ketika Kiai Ibni Mahfud almarhum itu pergi ke Madura dulu. Berangkat malam-malam ya seperti sekarang ini. Naik bis waktu itu, tidak bawa kendaraan sendiri. Sampai di Sidoarjo subuh, akhirnya oleh supir bis itu diparkir depan Masjid Jami Sidoarjo. Sudah parkir, akhirnya supir bis itu beritahu kepada para penumpang, Bapak, Ibu-ibu, saya memang sengaja parkir bis ini depan masjid karena saya mau sholat. Kalau Bapak, Ibu mau sholat silahkan saya tunggu. Ini kan dakwah, supir bisa berdakwah. Nah, kita yang santri bisa enggak itu kira-kira? Ini kan apalagi mahasantri ini. Jadi harus ini. Karena itu saya harapkan saudara-saudara itu selain tekun belajar. Dan itu tidak mudah ya, karena belajar agama, belajar kitab terutama, ini tidak mudah. Kalau belajar bahasa itu mudah, terutama bahasa Inggris. Kita kursus 3 bulan, 6 bulan sudah bisa ngomong itu. Tapi kalau kitab, terutama kitab-kitab fikih, itu kalau tidak mondok tidak bisa, sulit. Jadi karena itu saya harapkan saudara-saudara itu betul-betul bersungguh-sungguh untuk belajar. Karena tanggung jawab saudara itu nanti sangat besar. Ya, saya sudah terjun ke masyarakat. Nah, tentu sebagai kewajiban kita terhadap ilmu sesudah kita belajar dan tahu, maka pertama-tama adalah mengamalkan. Jadi jangan hanya berteori atau berorasi, tapi harus bisa mengamalkan ilmu. Ya tentu yang diamalkan itu yang sudah ya tentu yang diamalkan itu yang sudah sampai waktunya ya. Misalnya sholat, kemudian. Nah, kalau belum waktunya jangan diamalkan. Misalnya apa? Kawin. Belajar bab nikah, ini harus diamalkan, dipraktekkan. Tidak bisa itu. Ya kalau itu sholat, misalnya, itu bisa langsung diamalkan.
Ya tentu sekali lagi sudah mengamalkan, kita menyebarkan, mengajarkan. Termasuk berdakwah itu. Dan itu dimulai sekarang. Jangan nunggu pulang ke rumah. Ya, antar teman, ya, baik yang satu angkatan maupun yang di bawah atau bahkan di atas kita. Ya, itu sudah mulai dakwah. Tentu ya dengan cara-cara yang hikmah bil hikmah. Jadi itu. Kemudian selain itu juga ya di dalam pengamalan ilmu itu, itu karena ilmu Islam itu kan ada akidah ya, akidah, hukum atau fikih serta akhlak. Maka di dalam ya untuk kesempurnaan keberagaman kita itu ketiga-tiganya. Ya tentu kalau akidah saya kira sudah, insya Allah sudah selesai lah gitu. Sebab akidah itu tidak terlalu banyak dan dipelajarkan, diajarkan sudah sejak dari awal kita sekolah dulu di ibtidaiyah. Nah kalau fikih memang tidak pernah selesai-selesai karena selalu berkembang. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak. Dan akhlak ini sebetulnya kalau ilmunya tidak banyak. Ilmunya itu. Dan semua orang insya Allah hampir ya, tahu semua lah. Sekalipun orang awam sekalipun. Tapi yang paling sulit itu adalah apa? Mengamalkannya. Nah, karena itu kita belajar dimanapun termasuk di pondok. Ini jangan hanya belajar tekun, nambah ilmu, gitu, perbanyak ilmu. Tapi juga kita menggembleng diri ya, memiliki kepribadian akhlakul karimah itu. Sebab beda. Nah, kalau belajar ilmu itu mungkin bisa kalau kita sudah punya dasar-dasar bisa mandiri, ya. Bisa baca kitab sendiri. Hanya kalau ilmu agama harus jelas gurunya ya. Jadi jangan kita cari di internet. Kalau tidak jelas. Ya. Kenapa? Sebab kalau tidak jelas, ini kita bisa tersesat. Dulu pernah ada mahasiswa STT kalau tidak keliru. Sekarang sudah jadi fakultas teknik. Waktu itu kan jurusan komputer aja. Ya, baru belajar seneng-senengnya komputer itu. Dia selalu buka internet. Akhirnya apa? Menemukan di situ ada keterangan tentang amal-amalan, ya, bacaan-bacaan. Yang khasiatnya itu kalau dibaca dengan tekun akan bertemu dengan roh orang-orang yang sudah mati. Ya. Ini. Percaya, dia yakin dengan apa yang ditemukan di internet itu. Diamalkan. Alhamdulillah. Dapat seminggu stres. Ya. Karena tidak jelas yang beri ijazah itu siapa. Ini kan tidak jelas. Ya. Akhirnya orang tuanya datang ke rumah. Ngomong pada saya, Kiai, anak saya lama tidak kuliah. Kenapa? Stres. Apa? Punya amalan? Iya. Apa? Katanya dapat dari internet. Nah, jadi ini kalau agama tidak bisa. Amalia itu kan masuk agama. Itu tidak bisa. Jadi apalagi kalau amalan-amalan seperti itu yang dosis tinggi lah katakan gitu. Ini seperti obat, tidak bisa. Harus ke dokter, pakai resep gitu. Pakai ijazah. Jadi kalau wiritan-wiritan yang biasa itu cukup baca di
hadis atau di buku-buku amal yaum. Tapi untuk yang dosis tinggi ini harus ijazah secara khusus. Ya. Jadi kembali kepada tadi, jadi saya harapkan Anda sekalian, khususnya mahasantri yang baru ini untuk selalu bersemangat dan tekun belajar, tapi juga berupaya untuk mengamalkan ilmu itu termasuk pembinaan akhlakul karimah. Sehingga kita menjadi pribadi yang lengkap dalam beragama ini. Bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, barangkali ini sekedar ungkapan syukur dan kegembiraan saya dengan adanya acara dan dirasa ini. Dan tentu di dalam apa yang disampaikan banyak hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, ini juga mohon maaf. Karena saya mungkin tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Selain kurang sehat, besok pagi-pagi benar itu jam 5 harus berangkat. Ya. Jadi mohon maaf. Saya bukan, ya sebetulnya ingin sampai selesai. Ya tapi karena ada tugas lebih khusus gitu. Tapi insya Allah ini wakil mudir dan para musyrif, para mursyid ini sudah cukuplah untuk mensemangatkan kita. Lebih-lebih dengan narasumber kita ini. Ini Zaimuddin. Yang seperti tadi disampaikan, beliau itu adalah jebolan Al-Azhar gitu. Ya. Yang saya tahu Al-Azhar itu ketat. Jadi tidak mudah orang bisa nembus sana. Banyak yang gagal juga gitu. Tapi alhamdulillah beliau ini masuk orang yang berhasil. Dan kita sekarang ya, beruntung untuk bisa bertemu beliau untuk mendapatkan apa yang beliau dapat. Saya harapkan nanti diikuti dengan baik sampai selesai. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan dijadikan pertemuan yang barokah, membawa manfaat bagi kita serta memotivasi kita dalam belajar. Akhirnya hadanallahu ma fil khair wassalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi tambahan butiran ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada penghujung acara pada malam hari ini, yaitu penutup strip doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Sulianto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga
acara pada malam ini mudah-mudahan lancar sampai selesai. Dan mudah-mudahan nantinya para mahasantri kita semua bisa menyerap semua ilmu yang disampaikan oleh penyaji pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan yang kedua, mudah-mudahan Mahat Ali Nur Jadid mudah-mudahan selalu mengalami perkembangan, dan juga para mursyid, mursyidah, wabil khusus masyayikh kita mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dan juga para mahasantri mudah-mudahan diberi sehat walafiat sehingga bisa menjalankan semua kewajibannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wa rafa'al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil laqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil ahwaj wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhat wa nafasin min adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu li biha babar ridha wa taisir wa tughliqu biha anni babasy syarri wa ta'sir wa takunu li biha waliya wa nasira ya ni'mal maula ya ni'man nasir wa attif qulubal alamin bi asrihim alayya wal bisni qabulan mishal mahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tusiluni biha ilaika wa ilahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tusiluni biha ilaika wa ilahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tusiluni biha ilaika wa ilahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Kami sebagai pembawa acara mewakili panitia apabila selama acara berlangsung terdapat kekeliruan yang kurang berkenan di hati para hadirin baik dalam tindakan maupun ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah penyajian dengan tema Al-Madkhal fi Tursil Fiqih yang akan dimoderatori oleh Al-Ustadz Musta'in Romli. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hadi ila syiratil mustaqim wal muwaffiqi li salahid darain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muwahhidin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Salatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, yang kami hormati seluruh jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kami hormati Mudir serta jajaran Sivitas Akademika Ma'had Ali Nurul Jadid. Wa nakhussu bidzikri al-muhadir pada malam kali ini wa fi muqaddimatikum al-mukarram Kiai Zaimuddin LCMA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam kali ini kita bisa menimba ilmu, kita bisa bersilaturahim. Tentunya salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan manisnya ilmu. Para hadirin, para tamu undangan yang kami hormati, pada malam kali ini pada rangka iftitahud dirasah Ma'had Ali Nurul Jadid, kalau di dalam bahasa kampus itu stadium general ya. Tapi karena kita di Islam, di apa namanya, lebih di pesantren, maka yang pas adalah iftitahud dirasah. Ya artinya sama sebenarnya, cuman beda bahasa saja. Tema yang diangkat pada malam kali ini adalah al-madkhal fi turasil fiqih. Sebelum kita ke pematerian, perlu kiranya kita harus tahu dulu siapa pemateri kita yang berada di depan ini. Tahu semua teman-teman? Iya, walaupun tahu harus kita detail ya kenalnya itu. Karena tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan disayang beliau karena beliau sudah punya istri. Biografi lengkap beliau, nama panjangnya Kiai Zaimuddin LCMA. Tempat tanggal lahir Sampang ya, beliau asli Madura. Kemudian alamat sekarang itu adalah Huringin Anom Timur ya, di Situbondo. Riwayat pendidikan MI di Nurul Quran ya, tahun 2002 di mana Keraksan. Ya, Keraksan. MTS-nya di Nurul Quran juga sama, tahun 2005. MA sampai S1 beliau itu di Al-Azhar. Keren ya. Kita MA-nya di Indonesia, semuanya di Indonesia kita. Luar biasa beliau ini. S2 beliau kebetulan di Indonesia, di Pascasarjana Universitas Sunan Ampel Surabaya dalam studi ilmu hadis. Karir beliau di dalam akademik ya. Pertama dosen STIK Wali Songo Situbondo. Pengajar di Akademi Pemikiran Turas Malaysia, dan juga pengasuh pesantren Sulamul Huda Huringin Anom Panarukan. Jadi beliau juga selaku pengasuh, pengajar ya, dan juga dosen. Kalau tidak keliru beliau juga menjadi rektor, rektor di Wali Songo. Oh, buatan. Nah, memang tawaduk beliau. Biasalah kalau kiai memang begitu ya. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke pematerian, perlu saya sampaikan mungkin al-madkhal fil madkhal ya. Saya sampaikan mungkin sekedar pengantar ya. Kenapa tema ini kok penting kita bahas? Artinya ini sebuah pengantar di dalam mempelajari ilmu fikih. Analogi sederhananya sama seperti kita itu mau masuk ke sebuah rumah. Kita bagaimana mau mengetahui suasana rumah itu harus paham dulu. Misalkan orangnya ramah gitu ya, orangnya
suka marah, itu kita harus paham. Sama seperti kita belajar fikih ini, kita harus paham keadaan di dalam itu nanti seperti apa itu. Takutnya kita masuk tidak kerasan begitulah. Jadi memang harus benar-benar paham. Jadi pengantar tidak masuk dulu, ini masih baru mau masuk. Bukan masuk kemana tapi ya masuk ke ilmu maksudnya. Saya kutip di salah satu kitab Al-Madkhal li Dirasatil Fiqh Islami, itu karangan Al-Ustadz Ad-Duktur Nasir bin Muhammad bin Mishri Al-Ghamidi. Beliau menyampaikan bahwa ruang lingkup Al-Madkhal di sini, ya, pengantar dalam fikih itu adalah bagaimana kita mengetahui karakteristiknya dalam fikih itu. Kita harus paham karakternya. Sama seperti kita mau kenal orang, harus paham karakter dulu ya. Jadi bagaimana kita cocok bisa srek ya dengan orang itu, harus kita tahu karakternya. Ilmu fikih juga begitu teman-teman. Kita mau belajar ilmu fikih harus paham karakternya bagaimana. Yang kedua konseptual. Konsepnya juga harus kita pahami dahulu. Ini dalam rangka apa? Untuk mempermudah kita ketika belajar fikih itu. Kemudian yang selanjutnya harus kita paham di dalam madkhal itu ada mabahis dan juga masail, problem-problem dalam fikih ya, juga tema-temanya itu akan dijelaskan. Juga dijelaskan di sana manahij ya, metodologinya, distingsinya dengan ilmu lain itu apa, ada khosois ya. Ada term-termnya, mustalahat juga dijelaskan di dalam ilmu fikih tersebut. Ya biar tidak panjang lebar, biar lebih jelasnya beliau sudah menyiapkan PPT, mungkin operator bisa ditampilkan PPT-nya beliau kepada Al-Mukarram Kiai Zaimuddin LCMA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau izin berdiri ya. Mulai tadi duduk terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'du. Al-Mukarramun yang sangat-sangat kami muliakan. Tadi kalau beliau menyebut Al-Mukarram untuk orang sekelas saya, jadi kalau ada santri ada maha santri, maka maha Al-Mukarram. Beliau Murabbi Ruhina Kiai Haji Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid. Begitupun juga segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid, Mudir Ma'had Ali Nurul Jadid Kiai Fayyab Maltuf, segenap musyrif musyrifah jajaran pengurus Ma'had Ali Nurul Jadid, segenap adik-adikku maha santri, kalau perempuan maha santriwati gitu, maha santriwati, yang baik yang baru ataupun juga yang sudah sold out. Belum ada ya? Oh ada sudah, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk kita bertemu di dalam forum yang penuh barokah ini. Kita bersama-sama akan mengkaji Al-Madkhal ila Turathil Fiqhi. Ini adalah tulisan Arab dari tadi yang ditulis pakai Latin, Al-Madkhal ila Turathil Fiqhi. Meskipun saya ubah sedikit, tadi kan fi, saya ubah ila. Kalau fi masih di dalam, saya dari luar aja. Saya bukan orang-orang di dalam, saya lebih senang masuk dari luar aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya, mohon maaf jangkolang untuk berada di hadapan kalian untuk menyampaikan materi tentang Al-Madkhal ila Turathil Fiqhi. Baik, sebelum saya masuk pada materi, jangan digulir dulu slide-nya. Kembali lagi. Oh iya, nah, jadi nanti tahu dulu jawabannya. Saya mau tahu apakah adik-adik, teman-teman, ada yang masih ingat apa itu definisi dari fikih? Karena di sini ada 3 kata,
ada al-madkhal, ada turas, dan ada fiqih. Kita akan fokusnya kepada dua kata, fiqih dan juga turas. Baik, apa itu fiqih? Apa? Silahkan. Al-fiqhu huwa Masya Allah. Sampai harokat-harokatnya jelas. Saya perjelas lagi. Al-ilmu, terus? Bil ahkami syar'iyyati, terus? Al-amaliyati. Hampir saya kasih kamu hadiah, tapi kamu salah di bagian ini. Jadi bukan al-muktasabati, tapi al-muktasabi. Terus min adillatiha tafsiliyati. Ada yang mengkoreksi? Ada yang mengkoreksi? Al-ilmu, ya silakan. Baik, nah, betul. Al-muktasabu. Kita masuk kepada bagian pertama. Operator, baik. Al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu. Al-muktasabu sering ditekankan oleh para syarih, para muhasyi bahwasanya al-muktasabu ini adalah sifat dari al-ilmu. Baik, berarti saya sudah tenang, sudah tahu bahwasanya teman-teman punya landasan untuk kita membicarakan yang lanjut dari pembahasan ini. Karena pembahasan yang kedepannya ini cukup sedikit cukup agak berat dikit. Yang paham-paham, yang nggak paham semoga paham. Ya, tapi yang jelas teman-teman minimal mencatat dulu apa yang ada di sini. Jadi al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Ini adalah landscape-nya, landscape dari kajian kita pada malam hari ini. Fokus kita pada malam hari ini adalah al-ilmu, kemudian al-muktasab dan min adillatiha tafsiliyah. Di sini menjelaskan kepada kita, definisi ini menjelaskan kepada kita tentang landasan, kemudian proses dan tujuan. Ketika kita mau belajar sesuatu, kita harus yang pertama mengkondisikan cara berpikir kita sebagaimana cara berpikir ilmu ini. Jadi kita tidak akan menjadi ahli dari ilmu apapun kalau kita tidak bisa mengkondisikan cara berpikir kita dengan logika ilmu itu. Bagaimana logika fikih? Kemudian yang kedua, bagaimana cara berpikirnya seorang ahli fikih? Tidak bisa Anda sedang membahas ilmu fikih, tapi cara berpikir Anda masih cara berpikir di ilmu nahu, ilmu yang lain, nggak bisa. Jadi ketika kita fokus mau masuk kepada satu ilmu, mau membahas satu ilmu, membahas satu kajian, kita harus punya menyetel ya. Jadi mode pikiran kita harus mode ilmu itu. Jadi yang kita on-kan ketika kita mau belajar fikih adalah cara berpikir seorang ahli fikih dan bagaimana logika dari fikih itu sendiri. Baik, kita lanjut. Next. Hal yang pertama yang sangat penting untuk kita ketahui adalah kata-kata pertama. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu apa? Saya tahu satu pembahasan dari fikih. Ilmu apa bukan? Saya tahu satu pembahasan dari fikih. Ilmu apa bukan? Saya tahu 1000 permasalahan di fikih. Ilmu atau bukan? Ilmu. Apa bedanya? Satu pembahasan itu adalah ilmu, 1000 pembahasan itu adalah ilmu. Orang yang ahli, para master, para suhu, yang bukan hanya mengetahui,